Lihat tuh jaketmu. Basah, lecek, kayak kain lab. Aduh, baunya. Gelang itu. Di mana kau mendapat gelang itu? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang gadis pengantar makanan, basah kehujanan, masuk ke sebuah kantor besar lalu langsung dihina karena penampilannya. Bajunya lusuh, motornya tua. Namun saat seorang CEO dingin lewat dan melihat gelang itu, langkahnya terhenti. Suaranya bergetar. Seluruh kantor mendadak sunyi. Karena gelang itu bukan gelang biasa. Dan gadis itu bukan orang yang mereka sangka. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun tanpa henti sejak pagi, seperti benang-benang tipis yang dijahitkan angin di atas seluruh kota. Udara dingin menyelimuti jalanan, membuat setiap orang terburu-buru bersembunyi di bawah payung atau atap terdekat. Namun bagi seorang gadis muda bernama Rania, hari basah seperti itu bukan alasan untuk berdiam diri. Pekerjaan tidak menunggu. Pelanggan pun tidak akan peduli hujan mengguyur siapapun yang mengantarkan pesanannya. Di sebuah restoran kecil yang terjepit di antara toko bangunan dan kios kelontong, seorang pemilik restoran membuka pintu dapurnya sambil memanggil dengan suara sedikit keras. "Nia, pesanan lantai 3 Ardana Corp sudah siap." Rania yang sedari tadi membantu memasukkan nasi ke wadah kardus langsung mengangkat wajah. Rambut hitamnya yang dikuncir tinggi agak berantakan. Beberapa helai jatuh ke pipinya karena ia terus mondar-mandir sejak pagi. Ia mengangguk cepat, mengambil plastik besar berisi 4 kotak makanan yang baru dimasukkan oleh pemilik restoran. "Ini pesanannya. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Kantor itu pelanggan penting," kata si pemilik restoran sambil mengikat plastik 2 kali agar kuat. "Iya, Pak," jawab Rania sopan. Suaranya pelan, tetapi jelas. "Saya akan cepat." Pemilik restoran mengangguk. "Dan jangan lupa helm. Hujan kayak begini berbahaya." Rania tersenyum kecil. "Iya, Pak." Ia mengambil jaket tipisnya yang tergantung di paku dekat dinding, mengenakannya perlahan. Jaket itu tidak benar-benar menahan dingin, tetapi cukup melindungi tubuhnya dari cipratan air hujan. Setelah benar-benar siap, ia meraih plastik besar berisi pesanan dan memasukkannya ke ransel khusus dan bergegas menuju motor bututnya yang diparkir di pinggir jalan. Motor itu sederhana, sudah terlihat tua, dan sering mogok jika dia tidak memanaskannya lebih dulu. Stangnya sedikit berkarat, dan kursinya sobek di bagian belakang sehingga ia menutupinya dengan kain hitam agar busanya tidak terlihat. Namun meskipun banyak kekurangan, motor itu sudah menjadi temannya bertahun-tahun. Lalu ia mengambil helm biru pucat yang warnanya sudah pudar. Rania mengusap bagian dalam helm yang sedikit basah karena terkena embun, kemudian memakainya. Rambutnya yang dikuncir pelan masuk ke bagian belakang. Beberapa helai terurai di pipi. Hujan masih turun deras ketika ia menyalakan motor. Suara batuk mesin terdengar, khas motor tua yang memerlukan kesabaran. Rania menekan starter sekali lagi. Baru pada percobaan ketiga, motor menyala dengan suara yang stabil. "Semoga hari ini lancar," bisiknya tanpa sadar. Ia menarik gas perlahan dan memasuki jalan raya. Hujan menampar kaca helmnya. Ia harus sedikit menunduk agar air tidak langsung masuk ke matanya. Jalanan licin, genangan air bertebaran di mana-mana, dan mobil yang melaju terlalu cepat membuat cipratan tinggi setiap kali melewati lubang kecil. Namun Rania tetap mengatur laju dengan tenang. Ia sudah terbiasa dengan hari-hari buruk seperti ini. Karena menjadi pengantar makanan berarti menaklukkan cuaca, lalu lintas, dan waktu secara bersamaan. Ia tidak boleh terlambat.
Terutama ketika yang memesan berasal dari gedung besar yang bahkan namanya saja membuatnya gugup. Ardana Corp, sebuah perusahaan besar dengan puluhan lantai kaca yang menjulang di pusat kota. Banyak orang bermimpi bekerja di sana. Banyak pula yang mundur sebelum mencoba karena tahu betapa bergengsinya perusahaan itu. Rania bukan salah satu dari mereka. Ia tidak berpikir sejauh itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Dia harus mengantar makanan itu tepat waktu. Motor melaju melewati jalan raya yang dipenuhi mobil. Hujan membuat pandangan buram. Namun Rania memfokuskan mata pada marka jalan. Tangannya menggenggam stang erat-erat agar motor tidak goyah. Setelah hampir 20 menit, gedung-gedung tinggi mulai tampak di kejauhan. Rania dapat melihat kaca-kaca besar yang memantulkan warna kelabu langit. Ia menelan ludah saat melihat logo besar di ketinggian. Ardana Corp. Semakin dekat ia melaju, semakin terasa gigilan kecil yang merayap dari dadanya menuju leher. Ini bukan pertama kalinya ia mengantar makanan ke kantor besar. Tetapi Ardana Corp jauh berbeda. Tempat itu tampak seperti dunia lain. Dunia orang-orang berjas dan berdasi. Tempat lantainya mungkin lebih bersih dari piring di rumahnya. Namun ia tetap melaju. Ketika memasuki area parkir motor tamu di samping gedung, suara hujan terdengar lebih kencang karena atap logam di atasnya. Ia memarkir motor, mematikan mesin, dan menunggu beberapa detik untuk memastikan motor itu tidak mati mendadak. Ia lalu melepas helm. Rambutnya yang dikuncir jatuh sedikit lebih longgar. Wajahnya sedikit basah. Ujung jaketnya lembab. Tapi ia memaksakan diri tersenyum kecil. Cantik juga, Ran. Kalau nggak basah kuyup begini, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan rasa gugup yang tumbuh diam-diam. Ia meraih plastik makanan, menggenggamnya erat. Sebelum berjalan menuju gedung, ia menyapu air dari lutut celananya, meski ia tahu itu tidak akan bertahan lama. Namun itu cukup membuatnya merasa sedikit lebih presentable. Di tangan kirinya, bulatan-bulatan kayu kecil pada gelang tua itu ikut bergerak. Rania berhenti. Ia menyentuh gelang itu perlahan, mengusapnya dengan ibu jari. Gelang itu menghangatkan hatinya. Seolah seseorang dari masa lalu sedang menggenggam tangannya. Gelang kayu sederhana itu adalah benda paling berharga dalam hidupnya. Hadiah terakhir dari orang yang merawatnya ketika ia tidak punya siapa-siapa. Lalu ia kembali melangkah. Pintu kaca besar gedung itu terbuka otomatis saat ia mendekat. Udara dingin dari dalam menyergapnya. Suara langkah pegawai, suara telepon, aroma kopi, aroma parfum mahal. Semuanya bercampur menjadi satu di dalam ruangan yang terlalu besar dan terlalu bercahaya untuk seseorang sepertinya. Rania berjalan ke arah meja resepsionis. Tanpa sadar, ia menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa dalam 1 menit ke depan, hidupnya akan berubah. Bukan karena makanan yang ia bawa. Bukan karena pekerjaannya. Tapi karena seseorang yang tidak pernah ia bayangkan akan memperhatikan dirinya. Dan karena gelang kayu di pergelangan tangannya. Hawa dingin menyeruak dari dalam gedung saat Rania melangkah masuk. Udara di lobi Ardana Corp terasa seperti ruang berbeda yang tidak terpengaruh hujan di luar sana. Lantainya marmer putih. Begitu bersih hingga memantulkan bayangan siapapun yang berjalan melewatinya. Lampu-lampu gantung modern berkedip lembut. Menciptakan cahaya yang membuat ruangan tampak lebih megah. Rania merapatkan plastik besar di tangannya. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ini pertama kali ia masuk sedalam ini ke dalam sebuah gedung raksasa seperti itu. Biasanya ia hanya menunggu di luar atau menyerahkan pesanan cepat kepada petugas keamanan. Namun hari ini, ia diminta mengantar langsung ke meja bagian administrasi di lantai 3. Ia menelan ludah. Membasahi tenggorokan yang kering karena gugup. Ia berjalan pelan, mencoba agar langkahnya tidak menimbulkan suara aneh di lantai marmer. Namun sepatu ketsnya yang basah meninggalkan jejak air kecil yang membuatnya semakin tidak nyaman. Rambutnya yang dikuncir perlahan mengering, tapi beberapa helai tetap menempel di pipinya. Di depan meja resepsionis, 2 wanita dengan seragam coklat muda duduk rapi. Mereka tampak profesional. Rambut tersisir sempurna, kuku berwarna nude, dan wajah dengan makeup tipis yang membuat mereka terlihat dingin sekaligus berwibawa. Rania menarik napas dalam-dalam,
lalu mendekat. "Permisi, Mbak." Satu resepsionis, wanita berambut pendek dengan lipstik merah muda, menoleh. Pandangannya turun dari wajah Rania, ke jaketnya yang lembab, lalu ke tali rambut yang mengikat kuncir sederhana di belakang kepala. Ia tidak mengatakan apapun, namun tatapan itu sudah cukup untuk mengiris. Rania menunduk sedikit, menampilkan senyum kecil yang ia paksa muncul agar terlihat sopan. "Saya dari rumah makan bintang. Ada pesanan untuk bagian administrasi lantai 3. Resepsionis yang satunya, wanita bermata sipit dengan eyeliner tajam, menggeser tumpukan kertas sambil menghela napas. "Taruh di sini sebentar. Lagi dicek apakah sudah boleh naik." Rania mengangguk cepat. Ia meletakkan kantong plastik besar itu di tepi meja, berusaha agar tetesan air dari bajunya tidak jatuh ke dokumen-dokumen mereka. Namun ia tak menyangka bahwa plastik sedikit goyah ketika ia meletakkannya. Sebuah tetesan kecil jatuh ke meja. Hanya satu. Namun cukup untuk membuat resepsionis bermata sipit itu berkata dengan nada terganggu. "Hati-hati, Mbak. Ini bukan warung tenda." Nada suaranya menusuk, dingin, dan membuat pundak Rania menegang. Ia membungkuk sedikit sambil mengangguk, meminta maaf tanpa suara. Namun resepsionis pertama melihat gelang kayu di tangan Rania ketika ia merapikan plastik itu. Ia memicingkan mata dan bergumam. "Lihat tuh jaketnya. Basah, lecek, kayak kain lab." Temannya menutup mulut sambil cekikikan. Kemudian menimpali dengan suara lebih keras yang disengaja. "Aduh, baunya. Baru kehujanan atau habis nerjang banjir." Temannya langsung pura-pura kipas-kipas hidung. Gelangnya unik sekali." Nada suaranya terdengar tidak biasa. Ada sindiran yang tidak ia sembunyikan. "Dari mana?" "Pasar malam." Rania langsung menutup gelang itu dengan tangan satunya. Ia tidak marah. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk. Gelang itu satu-satunya kenangan Pak Surya. Mendengar orang asing merendahkannya selalu membuat hatinya mengecil. Namun sebelum lebih banyak kata-kata buruk keluar dari mulut mereka, suara langkah sepatu kulit bergema di lantai marmer. Suara itu berbeda, terdengar mantap, berwibawa, dan memiliki irama yang membuat orang ingin menoleh. Beberapa pegawai yang sedang lewat tiba-tiba memperlambat langkah, beberapa merapikan jasnya, dan beberapa menunduk sopan. Rania tidak tahu siapa yang sedang berjalan itu. Tapi resepsionis langsung saling pandang cepat. Wajah mereka berubah tegang dalam sekejap. Mereka segera merapikan posisi tubuh, menegakkan punggung, dan menarik napas seolah sedang bersiap menghadapi ujian. Suara langkah itu semakin dekat. "Selamat pagi, Pak." Resepsionis bermata sipit itu hampir bernapas tidak sempurna karena gugup. Rania secara refleks menyingkir sedikit agar tidak menghalangi jalur siapapun yang lewat. Ia menundukkan kepala, memeluk plastik makanan sedikit lebih erat. Namun ketika ia menggeser langkahnya ke kiri, sebuah bayangan besar jatuh di depannya. Bayangan seorang pria. Rania mengangkat wajah. Dan di depan sana, berdiri, seorang pria dengan setelan hitam rapi. Posturnya tegap, tingginya jauh di atas rata-rata. Rambutnya hitam licin, disisir ke belakang. Wajahnya berkarisma, dengan rahang tegas dan mata coklat gelap yang tajam namun kelam. Rania tidak mengenalnya. Tapi hampir seluruh pegawai di lobi itu langsung menunduk hormat. Dialah Ardian Pradipta, pemimpin muda Ardana Corp. Pria yang dikenal selalu dingin dan tidak pernah membuang waktu untuk hal sepele. Ardian biasanya tidak berhenti. Ardian biasanya tidak menoleh. Ardian biasanya tidak peduli orang lain. Namun hari itu, langkahnya terhenti. Bukan karena Rania. Bukan karena plastik makanan. Bukan karena resepsionis. Tapi karena gelang kayu kecil di tangan Rania. Kilau kayu itu memantul di bawah cahaya lampu. Terlihat jelas ketika Rania memindahkan tangannya. Ardian terpaku. Matanya membesar sedikit. Seolah sebuah ingatan lama yang terkubur dalam gelap tiba-tiba ditarik ke permukaan. Rania merasakan perubahan itu. Ada tatapan yang jatuh ke arahnya.
Tatapan yang begitu tajam hingga membuat tengkuknya meremang. Saat ia menoleh, mata mereka bertemu. Seharusnya Rania melihat tatapan dingin. Seharusnya tatapan menghukumnya karena menghalangi jalan. Seharusnya pria itu menunjukkan reaksi biasa, atau bahkan tidak melihatnya sama sekali. Namun tidak. Yang ia lihat justru sepasang mata yang membeku. Seolah waktu berhenti. Seolah napas ditahan. Ardian menatap gelang itu. Tidak pindah. Tidak berkedip. Tidak bernapas. Resepsionis panik. Pak Ardian, maaf, dia hanya pengantar makanan. Namun suara mereka tenggelam. Ardian tidak mendengar apapun. Ia melangkah satu langkah mendekat. Perlahan. Hati-hati. Seperti seseorang yang baru saja melihat hantu masa lalu. Rania mundur setengah langkah refleks. Tangannya bergetar memegang plastik. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ardian membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan suara CEO. Bukan suara pemimpin tegas. Suara itu rendah. Gemetar. Gelang itu. Rania terkejut hingga dadanya terasa sesak. Ardian melanjutkan. Di mana kau mendapat gelang itu? Seluruh lobi membeku. Pegawai saling pandang. Resepsionis membeku seperti patung. Beberapa bahkan menutup mulut karena tidak percaya apa yang mereka lihat. Rania terpaku. Ia merasa seolah tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia menelan ludah perlahan, lalu menjawab dengan suara paling jujur yang bisa ia keluarkan. Ini sudah ada di tangan saya sejak kecil, Pak. Suara Ardian retak. Tidak mungkin. Tangannya terangkat sedikit. Hanya sedikit. Seolah ia ingin menyentuh gelang itu. Namun ia takut. Atau mungkin, ia sedang mencoba menerima kenyataan yang tiba-tiba menghadang dadanya seperti badai. Karena gelang kayu itu bukan gelang biasa. Dan Ardian mengenali setiap bulatannya. Setiap warna kayunya. Setiap retaknya. Seperti mengenali seseorang yang tidak pernah berhenti ia rindukan. Adinya. Suara hujan yang terus menetes di luar gedung seolah meredup saat suasana di lobi Ardana Corp mendadak membeku. Tatapan semua orang terpaku pada satu pemandangan langka yang belum pernah mereka lihat seumur bekerja di gedung itu. CEO mereka berhenti. Berhenti. Dan tidak bisa melepaskan pandangan dari sebuah gelang kayu di tangan seorang pengantar makanan. Rania berdiri mematung, memeluk plastik pesanan yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ujung rambutnya yang masih basah menempel di pipi, dan napasnya naik turun dengan tidak teratur. Ardian mendekat sedikit. Hanya beberapa langkah, namun cukup untuk membuat jarak di antara mereka seakan menghilang. Gelang itu kini hanya berjarak sejengkal dari matanya. Suara ruangan meredup, seakan ada sesuatu yang lebih besar dari situasi itu yang menahan udara agar tidak bergerak. Ardian menatap gelang itu seolah sedang menatap mimpi buruk masa lalu yang lama terkubur. Gelang itu, gambarnya masih tajam di ingatannya. Gelang itu pernah melingkar di tangan seseorang yang sangat berarti. Adinya, Arum, anak kecil dengan rambut ikal dan tawarnya. Anak kecil yang dulunya melambai-lambai setiap ia akan pergi. Anak kecil yang menghilang dalam satu malam ketika rumahnya diserang. Ardian menutup matanya sejenak. Napasnya memburu halus. Sudah 20 tahun berlalu, namun rasa bersalah itu tetap melekat. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Pak? Suara resepsionis memecah keheningan. Ardian menoleh pelan. Wajahnya datar namun matanya gelap. Seperti sedang menahan badai yang tidak boleh meledak di tempat itu. Ia mengalihkan pandangan kembali kepada Rania. Bisa ikut saya sebentar? Suara itu masih rendah. Bukan perintah. Bukan bentakan. Lebih seperti permohonan. Rania tersentak. Apa saya melakukan kesalahan, Pak? Ardian menatapnya. Tatapannya tidak marah, namun berat dan penuh beban yang sulit dijelaskan. Tidak, ujarnya pelan. Saya hanya perlu berbicara denganmu. Orang-orang mulai berbisik. Karyawan yang sedang menunggu lift menoleh. Beberapa membelalak, dan resepsionis saling menunduk seolah ingin menghilang dari pandangan Ardian. Rania mengencangkan genggamannya pada tas pesanan.
Tapi saya harus antar makanan ini dulu ke lantai 3. Ardian menarik napas pendek. Baik, kita ke lantai 3. Ia memberi isyarat kepada Rania untuk mengikutinya. Para pegawai otomatis memberi jalan. Seakan semua tahu ini bukan situasi biasa. Rania berjalan di belakang Ardian. Tubuhnya sedikit membungkuk karena malu dan bingung. Setiap kali langkahnya terdengar di lantai marmer, ia merasa seolah seluruh mata menancap di punggungnya. Lift pribadi terbuka otomatis. Ardian masuk. Namun ia menahan pintu, menatap Rania yang ragu-ragu. Masuk, katanya lembut. Rania menunduk dan melangkah masuk. Ia berdiri di sudut lift, berusaha membuat tubuhnya sekecil mungkin agar tidak terlihat mencolok. Lift bergerak ke atas. Tinggi. Hanya suara mesin halus yang terdengar. Ardian berdiri di sisi lain lift. Pandangannya tetap lurus, namun tangannya mengepal. Seakan ada sesuatu yang ia tahan keras-keras. Rania ingin bicara, ingin bertanya. Namun siapa dirinya untuk bertanya pada seorang CEO? Setelah beberapa detik yang terasa tidak berakhir, lift berhenti di lantai 3. Begitu pintu terbuka, aroma ruangan kantor langsung menyergap. Ruangan itu elegan, dengan meja-meja rapi, komputer modern, rak file berwarna abu-abu, dan pegawai-pegawai muda yang tampak sibuk. Namun kesibukan itu seketika lenyap ketika mereka melihat Ardian berjalan di depan Rania. Semuanya menunduk dalam-dalam. Makanan untuk bagian administrasi. Rania mengangkat tas plastiknya. Suaranya kecil, hampir tidak terdengar. Seorang pegawai bernama Nita buru-buru menghampiri. Ya ampun, saya yang pesan. Terima kasih, Mbak. Namun ketika ia melihat Rania berjalan bersama Ardian, wajahnya langsung kaku. Pak Ardian, apa ini? Ardian hanya berkata pelan. Urus makanannya dulu. Kami perlu ruangan sebentar. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk ruang kecil di sudut lantai. Ruang kosong yang biasa dipakai rapat singkat. Pintu tertutup. Ruangan menjadi sunyi. Hanya ada meja kayu kecil, 2 kursi, dan cahaya lembut dari lampu gantung. Ardian berdiri beberapa saat tanpa berkata apapun. Ia seperti sedang mengumpulkan seluruh keberanian untuk bertanya. Rania menunduk, wajahnya tegang, takut telah membuat masalah besar tanpa tahu apa kesalahannya. Lalu akhirnya, Ardian berbicara. Saya ingin tahu. Ia memandang gelang kayu yang melingkar di tangan Rania. Dari siapa kau mendapatkan gelang itu? Rania menatap gelangnya, kemudian mengusapnya dengan lembut. Dari orang yang merawat saya waktu kecil. Ardian menunggu, tidak memotong. Tidak mendesak. Rania melanjutkan pelan. Namanya Pak Surya. Nama itu membuat Ardian nyaris kehilangan keseimbangan emosinya. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menahan getaran suaranya. Rania tidak menyadari perubahan itu. Ia terus berbicara. Beliau menemukan saya di dekat musola kecil waktu saya masih sangat kecil. Saya tidak ingat apa-apa. Tapi gelang ini sudah ada di tangan saya sejak saat itu. Beliau bilang, ini titipan penting. Harus saya jaga. Jangan dilepas. Rania tersenyum samar. Saya tidak tahu kenapa. Tapi gelang ini membuat saya merasa tidak sendirian. Ardian menutup matanya. Wajahnya menegang. Ada air yang menggenang di ujung mata. Air yang tidak pernah dilihat siapapun di perusahaan itu. Pak Surya, ia berkata pelan. Suara itu terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Dia, orang baik, sangat baik. Rania mengangguk. Iya, walaupun hidupnya sederhana, beliau selalu sayang sama saya. Ardian perlahan duduk di kursi, meletakkan tangan di wajahnya, dan menarik napas panjang yang terdengar berat. Rania terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat seorang CEO sebesar itu terlihat begitu rapuh. Pak? Rania bertanya hati-hati. Ardian menurunkan tangan. Tatapannya tajam, namun bukan kepada Rania, melainkan pada masa lalu yang kini kembali menghantuinya. Pak Surya bukan orang biasa bagi keluarga saya, ucap Ardian dengan suara rendah. Dia menyelamatkan nyawa saya.
Rania membeku. Ardian menatap gelang itu sekali lagi. Tangannya terangkat pelan, namun berhenti di udara. Seakan ia takut menyentuhnya akan membawa kembali rasa sakit yang dulu terlalu berat. Gelang itu. Suaranya pecah. Itu milik seseorang yang hilang 20 tahun lalu. Rania terpana. Ardian memejamkan mata. Gelang itu milik adik saya. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Begitu sunyi, begitu berat. Seakan dunia berhenti berputar. Rania hanya bisa berdiri dengan tubuh yang terasa tidak terasa. Ardian membuka mata. Ada luka yang jelas terlihat di sana. Luka yang tidak pernah sembuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rania melihat seorang CEO menangis. Tanpa suara, tanpa getaran. Hanya setetes air yang meluncur perlahan dari sudut mata. Dan semua itu karena gelang kecil di pergelangan tangannya. Ruangan kecil di lantai 3 Ardana Corp berubah menjadi tempat yang begitu sunyi. Suasana yang sedari tadi tegang kini semakin berat ketika satu hal perlahan-lahan terbuka. Gelang di tangan Rania bukan sekadar gelang, melainkan bagian dari tragedi masa lalu keluarga besar Ardian Pradipta. CEO muda itu duduk dengan bahu sedikit merosot, seolah beban 20 tahun lalu kembali mendarat di pundaknya. Rania berdiri kaku di dekat pintu, bingung harus melakukan apa. Ia tidak pernah bermimpi menyaksikan seorang pria setegas itu menangis. Hanya satu tetes. Namun tetes itu mengubah banyak hal. Ardian mengusap matanya pelan, mencoba mengembalikan kendali dirinya. Suaranya ketika kembali berbicara terdengar lebih berat, namun tetap berusaha tenang. "Maafkan saya," katanya sambil menarik napas panjang. "Saya hanya tidak menduga gelang itu akan muncul lagi, terutama di tangan seseorang yang tidak saya kenal." Rania menunduk rendah. "Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak tahu gelang ini milik siapa. Saya hanya diberi dan diminta menjaganya." Ardian memandangnya lama. Tatapan itu bukan menilai, bukan menuduh, namun seolah mencoba membaca sesuatu yang Rania sendiri tidak mengerti. "Kau bilang yang memberi gelang itu adalah Pak Surya kan?" tanya Ardian. Rania mengangguk. "Beliau menemukan saya waktu saya masih kecil," jelas Rania pelan. "Katanya saya ada di dekat musola kecil. Sendirian." Ardian menatap gelang itu lagi, lalu mengusap dahinya dengan tangan gemetar halus. "Musola kecil," gumamnya. "Lokasinya pasti dekat perbatasan kota." Rania mengangguk pelan. "Iya, Pak. Musolanya kecil sekali. Atapnya seng. Lantainya masih tanah waktu itu," katanya. Ardian menutup mata, mencoba mengingat. 20 tahun lalu. Malam gelap. Suara pecahan kaca. Terikan ibu. Langkah kaki para penyerang. Api yang membesar di belakang rumah. Dan suara kecil adiknya yang menangis. Suara yang masih terngiang setiap kali ia bangun dari tidur. Ia membuka mata dengan cepat, seolah menarik dirinya kembali ke masa kini agar tidak tenggelam sepenuhnya dalam kenangan itu. "Maaf, namamu?" tanya Ardian perlahan. Rania mengangguk. "Rania, Pak." "Apakah Pak Surya pernah mengatakan dari mana gelang itu berasal?" Rania menggeleng. "Saya tanya berkali-kali. Beliau hanya bilang kalau gelang ini penting. Dan saya harus menjaganya sampai saya besar." Ardian menatap meja kayu di ruangan itu. Suara pendingin ruangan terdengar samar. Namun dentuman pelan dari jantungnya justru lebih jelas di dalam kesunyian itu. "Nama adik saya," kata Ardian. Suaranya lebih pelan. "Arum." Rania mematung. Ardian melanjutkan dengan suara yang terdengar seperti retakan kecil. "Waktu itu, dia memakai gelang kecil, sama persis dengan yang kau pakai sekarang. Hanya dibuat satu pasang, oleh nenek saya." Ia menelan ludah, jelas kesulitan melanjutkan. "Satu gelang untuk Arum. Satu lagi, hancur ketika rumah kami diserang." Rania tidak yakin harus berkata apa. Ia hanya menatap gelang kayu di tangan kirinya. Benda yang selama ini ia anggap sebagai satu-satunya harta yang tidak boleh hilang. "Pak," suara Rania lirih. Saya tidak tahu apa hubungan gelang ini dengan keluarga Bapak."
Tapi saya bisa pastikan, saya bukan Arum. Ardian mengangguk lemah. Saya tahu. Ia menundukkan kepala seolah menyadari sesuatu yang pahit. Adik saya, usianya berbeda jauh darimu. Dan, kalaupun masih hidup, dia pasti tidak ditemukan di dekat musola oleh Pak Surya. Rania menelan napas pendek. Ruangan itu kembali sunyi. Namun sesuatu di antara mereka telah berubah. Ada benang tak terlihat yang tiba-tiba menyambung masa lalu Ardian dengan masa lalu Rania. Meski mereka tidak tahu bagaimana benang itu ditarik. Ardian bangkit dari kursi, berdiri dekat jendela kecil yang menghadap gedung lain. Cahaya mendung masuk dari kaca, jatuh di pundaknya yang tampak berat. Ia mengusap rambutnya ke belakang, sebuah kebiasaan ketika pikirannya sedang kacau. Rania, panggilnya. Boleh saya bertanya hal yang lebih pribadi? Rania mengangguk cepat. Tentu, Pak, tidak apa. Silakan. Ardian berbalik, menatapnya dengan serius. Tatapan yang penuh rasa ingin tahu, rasa takut, sekaligus harapan kecil yang ia sendiri tidak mengerti. Kau tinggal dengan Pak Surya sejak kecil? Tanya Ardian. Iya, Pak. Jawab Rania. Kami tinggal berdua sampai beliau meninggal beberapa bulan kemudian saat saya umur 10 tahun. Setelah itu, saya diasuh beberapa warga musola sampai saya cukup dewasa untuk mandiri. Ardian menunduk. Jadi, Pak Surya tidak pernah bilang siapa orang tuamu? Rania menggeleng perlahan. Tidak pernah, Pak. Beliau selalu bilang keluarga saya pergi sebelum saya bisa mengingat wajah mereka. Ardian terdiam lama. Rania menggigit bibirnya sendiri. Takut telah membuat situasi semakin berat. Namun ia tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Ia membuka mulut, mencoba menenangkan Ardian meski dirinya pun tidak yakin. Pak, gelang ini mungkin hanya kebetulan. Bisa saja banyak gelang lain yang mirip. Ucapannya menggantung. Rania sendiri tahu gelang itu tidak bisa disebut kebetulan, karena bentuknya terlalu unik, terlalu tua, dan terlalu spesifik. Ardian tersenyum tipis namun pahit. Tidak, Rania. Gelang itu hanya dibuat dua. Dan yang satu, sudah hilang dalam kobaran api bersama adik saya. Rania menunduk. Ardian kembali mendekat. Tapi ia berhenti beberapa langkah agar tidak membuat Rania terlalu tertekan. Rania, bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Silakan, Pak. Apakah Pak Surya punya sesuatu yang ia tinggalkan untukmu? Surat, catatan, apa saja? Rania mengingat-ingat. Tidak ada, Pak. Yang saya tahu hanya gelang ini dan beliau sangat melindungi saya. Ardian menarik napas panjang. Beliau juga melindungi keluarga saya, katanya lirih. Dan kehilangan nyawanya karena itu. Rania menutup mulutnya dengan tangan. Ia terkejut. Terlalu terkejut hingga dadanya terasa sesak. Pak, saya tidak tahu. Ardian menggeleng. Kau tidak salah apa-apa. Ia menatap gelang itu sekali lagi. Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang muncul di sana. Bukan lagi kesedihan, tetapi tekad. Saya ingin memastikan satu hal, ujarnya pelan. Tentang alasan kenapa gelang itu ada di tanganmu. Rania tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia bertanya, Ardian menambahkan. Nanti, saya ingin kau datang ke kantor saya setelah jam kerja. Ada sesuatu yang harus saya cari tahu. Rania tertegun. Baik, Pak. Ardian mengangguk. Ia melangkah ke pintu, membuka gagangnya, lalu berhenti sejenak. Dan Rania. Ia menoleh. Tatapan itu lembut, namun dalam. Mulai sekarang, jangan lepaskan gelang itu. Apapun yang terjadi. Rania memegang gelang itu erat. Sebuah getaran halus merambat di dadanya. Ia tidak tahu kenapa. Namun tiba-tiba, benda kecil itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Lebih misterius. Lebih penting, dan jauh lebih berbahaya. Suasana kantor lantai 3 kembali normal setelah Ardian keluar dari ruangan kecil itu bersama Rania. Namun bisik-bisik tetap mengikuti langkah mereka sampai lift terbuka. Para pegawai menunduk.
seolah takut salah menafsirkan apa yang baru terjadi. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani menebak-nebak keras-keras. Rania berdiri di sudut lift seperti anak kecil yang baru saja ditegur guru. Ia menggenggam gelang kayu di pergelangan tangan kirinya, seolah takut jika melepaskannya walau hanya sesaat. Sementara itu, Ardian berdiri dia memandang angka-angka lift yang bergerak turun ke lantai dasar. Namun hatinya tidak berada di sana. Hatinya berada 20 tahun ke masa lalu. Ke malam ketika hidupnya terbelah menjadi sebelum dan sesudah. Ketika pintu lift terbuka, Rania membalas salam seorang satpam yang menunduk sopan kepada Ardian, lalu berjalan cepat ke arah pintu keluar. Ia ingin segera kembali ke restoran, menyelesaikan tugas, dan pulang untuk menenangkan pikirannya yang kini penuh tanya. Namun sebelum ia benar-benar keluar dari lobi, suara Ardian memanggil pelan namun tegas. Rania! Rania berhenti. Ia menoleh pelan. Mata membesar karena takut telah melakukan kesalahan. Ardian berdiri beberapa meter darinya. Tatapannya masih dipenuhi kebingungan yang tidak ia sembunyikan. Namun suaranya stabil. Jangan lupa. Setelah jam kerja, datang ke ruanganku. Rania menunduk dalam-dalam. Iya, Pak. Baik. Ardian mengangguk tipis. Lalu pergi ke lift private tanpa bicara lagi. Pegawai-pegawai lain langsung menyingkir memberi jalan. Ketika akhirnya pintu lobi tertutup di belakang Rania, ia menarik napas panjang, seolah baru saja melewati badai. Sore hari, restoran kecil itu terasa berbeda. Ketika Rania kembali ke restoran kecil tempatnya bekerja, bosnya langsung menyambut dari balik dapur dengan wajah penasaran. Loh, kok kamu lama sekali? Kantor itu bikin ribet ya? Rania menggeleng, menurunkan tas pengantarnya perlahan. Enggak, Pak. Hanya ada sedikit hal yang harus saya urusi di atas. Bosnya mengelap tangan kecelemek, mendekat lebih dekat. Wah, apa kamu diminta ke kantor besar itu? Bagian HR? Mau ditawari kerja? Rania tersenyum tipis. Bukan, Pak. Bukan begitu. Ia tidak mungkin menjelaskan semuanya. Itu terlalu rumit, terlalu besar, bahkan untuk dirinya sendiri. Yang ia tahu, dadanya masih berdebar sejak tatapan lelaki tinggi bersetelan hitam itu tertuju pada gelangnya. Tatapan yang campur aduk antara kehilangan, terkejut, dan harapan tipis yang membuat jantungnya ikut tersengal. Rania mengambil sehelai tisu, duduk sebentar di kursi dekat pintu belakang restoran. Ia mengusap wajahnya pelan. Kenapa harus gelang ini? Bisikannya terdengar lemah. Ia mengangkat gelang itu mendekat. Setiap bulatan kayu tampak retak halus, tapi tetap kuat. Ia telah memakainya sejak ia bisa mengingat. Dan Pak Surya selalu berkata hal yang sama. Kalau kamu besar nanti, gelang ini akan menemukan jalannya sendiri. Rania selalu menganggap itu hanya kalimat manis dari seorang lelaki tua yang menyayanginya. Tapi hari itu, maknanya terasa jauh lebih berat. Malam hari, Ardana Corp tampak lebih sunyi. Setelah jam kerja selesai, Rania berdiri di depan gedung Ardana Corp lagi. Hujan sudah berhenti, tapi aroma tanah basah masih tercium. Lampu-lampu gedung raksasa itu menyala terang. Dan para pegawai yang sudah selesai bekerja berjalan cepat meninggalkan gedung. Rania menunduk sedikit ketika melewati satpam. Saya dipanggil Pak Ardian. Satpam itu langsung mengangguk tanpa ragu. Oh iya, Mbak. Sudah ditunggu. Silakan masuk. Rania terkejut mendengar jawaban itu. Ia naik lift dengan perasaan campur aduk. Ketika pintu lift terbuka di lantai paling atas, ia melangkah perlahan ke lorong panjang yang sunyi. Lampu-lampu temara menyala di dinding, memberikan suasana hangat namun misterius. Pintu besar bertuliskan, Ardian Pradipta, terbuka setengah. Masuk. Suara itu terdengar pelan. Setelah Rania mengetuk 2 kali, lalu masuk perlahan. Ardian duduk di kursi kerja besar, namun bukan sedang memandang laptop atau laporan. Ia memegang sebuah kotak kayu tua berukir kecil, kotak yang tampak sangat lama. Ketika Rania masuk, Ardian mengangkat wajah. Terima kasih sudah datang.
Rania berdiri canggung di dekat pintu. Bingung apakah harus duduk atau tetap berdiri. Ardian memberi isyarat halus. Duduklah, Rania. Rania duduk perlahan. Ardian membuka kotak kayu itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto yang sudah menguning, sehelai kain kecil, dan beberapa surat lama yang terikat dengan pita kusam. Ini semua peninggalan keluarga saya, ucap Ardian. Saya tidak pernah membukanya selama bertahun-tahun. Sampai hari ini. Ia mengambil satu surat paling bawah. Kertasnya terlihat robek di beberapa bagian. Ia meletakkannya di atas meja, merapikannya perlahan. Kemudian ia mendorong surat itu ke arah Rania. Ini, milik Pak Surya. Rania terbelalak. Milik Pak Surya. Ardian mengangguk. Saya menemukan surat ini tersimpan di gudang tua rumah keluarga kami. Saya tidak pernah tahu dia menulis sesuatu. Dengan tangan bergetar halus, Rania mengambil surat itu. Tulisan tangan Pak Surya. Ia mengenali huruf-huruf itu. Bentuknya yang miring. Tekanan tintanya yang kadang lebih gelap di bagian tertentu. Rania membuka surat itu. Matanya bergerak dari kiri ke kanan, membaca perlahan. Semakin jauh ia membaca, semakin dingin tubuhnya. Dalam surat itu tertulis, "Jika aku tidak kembali, tolong jaga Rania. Dia bukan anakku, tapi dia kutemukan sendirian, dan gelang kecil milik adikmu. Aku menyimpannya bersamanya. Sebelum para penyerang membawa adikmu pergi, aku berjanji melindungi Rania, meski nyawaku taruhannya." Tangan Rania bergetar. Pandangannya kabur oleh air yang menggenang. Sementara Ardian menahan napas. Pak Surya, menemukanmu, ucap Ardian pelan. Dan, dia mencoba menyelamatkan adik saya. Tapi tidak berhasil. Rania menggigit bibirnya kuat-kuat. Suara tercekat di tenggorokannya. Jadi, saya bukan siapa-siapa. Tanyanya lirih. Saya hanya anak kecil yang ditolong. Lalu dibawa pergi untuk dilindungi. Ardian menggeleng perlahan. Tidak, Rania. Ia menatapnya dalam-dalam. Kau bukan siapa-siapa. Ia meletakkan tangan di dada. Kau adalah seseorang yang dititipkan. Dan gelang itu, satu-satunya jejak yang tersisa. Rania tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menutup mulutnya dengan tangan, terisak dalam diam. Ardian memejamkan mata. Ia tahu, misteri ini baru mulai terbuka. Dan jawaban sebenarnya masih jauh lebih dalam. Cahaya lampu ruang kerja Ardian meredup lembut di sudut-sudut ruangan. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 8 malam. Namun suasana kantor justru terasa semakin sunyi. Kota di luar kaca besar itu masih basah oleh hujan sore tadi. Titik-titik air yang tertinggal di permukaan kaca memantulkan lampu-lampu gedung lain, menciptakan bayangan kota yang tampak seperti dunia lain. Rania duduk di kursi di depan meja Ardian, memegang surat itu dengan tangan yang masih bergetar. Ia belum sanggup meletakkannya. Setiap kalimat di surat itu seperti menusuk hatinya, satu persatu. Sementara Ardian berdiri menghadap jendela kaca besar. Punggungnya terlihat tegang. Bahunya naik turun menahan napas yang tidak stabil. Seolah malam 20 tahun lalu sedang menempel kembali di punggungnya, mencengkeramnya tanpa belas kasihan. Rania mengusap matanya pelan, menghapus air yang jatuh tanpa suara. Pak, bolehkah saya bertanya satu hal? Ardian tidak langsung menoleh. Namun suaranya terdengar. Tanya saja. Rania menggenggam surat itu erat. Kenapa? Bapak begitu yakin gelang ini dari adik Bapak? Padahal saya tidak tahu apapun tentang masa lalu saya. Ardian perlahan menoleh, dan tatapan itu membuat Rania seperti melihat sisi lain dari pria yang dingin itu. Bukan CEO, bukan pemimpin yang selalu tegas, melainkan seorang lelaki yang menyimpan luka lama di dalam dadanya. Karena gelang itu, suaranya pecah tipis. Adik saya memakainya saat dia hilang. Rania menunduk. Maafkan saya, karena saya memakainya terus. Ardian menggeleng cepat. Tidak, kau tidak salah. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya
Menerima amanah dari seseorang yang mencoba menyelamatkanmu. Rania menelan napas pelan. Aman. Kata itu terasa berat sekali malam itu. Ardian kembali berjalan ke mejanya. Ia mengambil sebuah album foto lama yang sudah berdebu dari dalam laci. Sampulnya kusam. Pinggirnya sobek. Ia membersihkannya dengan tangan, lalu membuka halaman depan. Ini. Ia memutar album itu, mendorongnya ke arah Rania agar ia bisa melihat. Rania menatap foto itu. Seorang anak kecil, mungkin 4 tahun, mengenakan gaun putih sederhana. Rambut ikalnya mengembang lucu. Matanya bulat besar, senyumnya manis. Dan di tangan kirinya, sebuah gelang kayu. Gelang kecil dengan warna coklat yang sama. Bentuk bulatannya sama. Retakan kecil di salah satu sisinya sama. Rania menutup mulutnya. Terkejut. Gelangnya. Persis sekali. Ardian mengangguk pelan. Saya juga memakai gelang itu dulu. Pasangannya. Tapi, rusak ketika rumah kami terbakar malam itu. Rania membeku. Malam ketika adik bapak hilang. Ardian menarik kursi dan duduk perlahan. Seperti seseorang yang akhirnya memutuskan membuka luka lama setelah menahannya terlalu lama. Ya, jawabnya pelan. Malam itu, adik saya diculik. Dan Pak Surya terluka melindungi kami. Ruangan terasa semakin sunyi. Hanya suara jarum jam yang berdetak. Rania memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan tubuh agar tidak gemetar. Ardian menatap fotonya dan adiknya yang kecil itu. Di antara semua tragedi itu, yang paling membuat saya tidak bisa tidur selama bertahun-tahun adalah saya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Arum setelah itu. Ia menelan ludah, lalu berkata dengan suara hampir berbisik. Dan hari ini, gelang itu muncul di tanganmu. Rania terduduk. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Sedih? Bingung? Takut? Ia hanya tahu satu hal. Gelang itu bukan lagi sekadar gelang. Gelang itu adalah pintu. Pintu menuju rahasia besar yang menunggu untuk dibuka. Kenangan Ardian. Malam terburuk dalam hidupnya. Ardian menatap jendela. Matanya kosong namun penuh bayangan. Waktu itu saya masih remaja. Belum mengerti arti kehilangan. Rumah kami diserang oleh sekelompok orang yang entah datang dari mana. Mereka masuk begitu cepat, memecahkan kaca, menerjang pintu. Rania mendengarkan dalam diam, tubuhnya menegang. Ibu berteriak menyuruh saya membawa Arum kabur lewat pintu belakang. Tapi ketika saya tarik tangannya, genggaman itu terlepas. Ardian meremas tangannya sendiri, seolah mencoba menggenggam kembali tangan adiknya yang pernah hilang dari genggamannya. Arum dipeluk oleh Pak Surya. Beliau mencoba membawa Arum keluar lewat jendela kecil. Saya melihatnya. Saya ingin membantu. Tapi, seseorang menarik saya dari belakang dan menyeret saya keluar rumah. Rania menahan napas. Ketika saya menoleh, saya melihat seseorang memukul kepala Pak Surya dari belakang. Arum menangis kencang. Lalu, semuanya gelap oleh asap dan api. Rania menutup mata, merasakan dada sesak. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa itu bagi seorang anak. Ardian melanjutkan. Saya selamat, tapi Arum hilang. Dan sampai polisi datang, sampai semua pencarian selesai, sampai rumah kami tinggal puing, kami tidak menemukan apapun. Ia menundukkan kepala. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, tidak ada petunjuk. Ardian mengepalkan tangan. Sampai gelang itu muncul hari ini. Rania, ingatan yang tidak pernah ada. Rania mengusap pipinya yang masih basah. Pak, saya tidak tahu apakah semua ini ada hubungannya dengan saya. Saya tidak merasa punya masa lalu yang besar. Saya hanya tumbuh di bawah musola kecil bersama orang-orang yang baik. Ardian menatapnya dalam-dalam. Tatapannya tidak menghakimi, tidak memaksa, tidak menekan, hanya meneliti. Rania, ketika kau kecil, apakah kau ingat memakai gelang ini? Rania menggeleng. Saya tidak ingat apapun sebelum Pak Surya menemukan saya.
Ia memegang kepalanya, mencoba mengingat sesuatu. Namun yang datang hanya gelap. Selalu gelap. Ardian menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit ruangan seolah mencari jawaban dari sana. Ini berarti satu hal, katanya pelan. Pak Surya tidak sempat menulis apapun lebih banyak selain surat itu. Rania menggenggam surat di pangkuannya. Beliau menyelamatkan saya, dan menyimpan sesuatu milik keluarga Bapak. Ardian mengangguk. Itu sebabnya saya harus mencari tahu. Kemudian suara itu berubah lebih dalam, lebih tegas, namun tetap lembut. Rania, apakah kau keberatan jika saya menyelidiki masa lalumu? Rania terdiam. Pertanyaan itu seolah membuka ruang kosong dalam dirinya. Masa lalu. Sesederhana itu, tetapi begitu gelap. Ia selalu bertanya-tanya siapa orang tuanya. Kenapa ia ditemukan sendirian? Kenapa gelang itu seolah menjadi satu-satunya jejak? Ia menatap gelangnya. Gelang kayu kecil dengan retakan halus. Gelang yang serupa dengan yang dipakai Arum. Rania mengangkat wajah. Matanya masih berair. Tapi suaranya tegas, meski pelan. Saya tidak keberatan, Pak. Ardian mengangguk. Baik. Ia berdiri, melangkah ke lemari arsip, membuka laci berisi dokumen-dokumen lama. Kita akan mulai dari malam itu. Kita akan cari tahu jejak terakhir Pak Surya. Dan kita akan temukan apa yang benar-benar terjadi. Rania merasa tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena ini adalah pertama kalinya. Ada seseorang yang ingin mencari tahu tentang dirinya. Tentang asal-usulnya. Tentang siapa ia sebenarnya. Tentang mengapa gelang kayu kecil itu berakhir di tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rania merasa ia tidak sendirian. Malam semakin larut. Lampu-lampu kota terlihat seperti titik-titik cahaya yang melayang dari balik jendela besar ruang kerja Ardian. Rania duduk tenang, namun jantungnya belum berhenti berdebar sejak membaca surat yang ditinggalkan Pak Surya. Ruangan itu seolah memelihara rahasia yang hendak terkuak satu persatu. Ardian berdiri di depan lemari arsip yang tinggi. Tangannya menyisir rak-rak berdebu yang jarang ia sentuh selama bertahun-tahun. Sesekali ia menarik sebuah map, membacanya sekilas, lalu menaruhnya kembali. Wajahnya serius, namun matanya menyimpan guratan keresahan. Rania memperhatikan pria itu. Cara Ardian membuka map-map lama itu bukan seperti seorang CEO yang sedang menyelidiki kasus perusahaan, melainkan seorang kakak yang mencabut satu demi satu kenangan pahit, lalu memaksanya kembali ke permukaan walau hati ingin menolak. Pak, ini tidak harus dilakukan malam ini, ujar Rania pelan, ragu apakah ia boleh berbicara. Ardian berhenti. Bahunya naik turun, mengambil napas panjang. Rania, katanya tanpa menoleh. Aku sudah menghindari masa lalu ini terlalu lama. Aku harus mulai sekarang, sebelum terlambat lagi. Ia akhirnya menemukan sebuah map lusuh berwarna coklat tua. Map itu terlihat berbeda dari yang lainnya. Warnanya lebih kusam, ujungnya sobek, dan ada noda air kecil di pinggirnya. Ardian menariknya keluar perlahan, seolah takut map itu hancur jika dipegang kasar. Ia kembali duduk di kursi, meletakkan map itu di meja. Ini catatan polisi. Malam keluarga kami diserang. Rania menegang. Ardian membuka map itu dengan sangat hati-hati. Di dalamnya ada beberapa dokumen fotokopian, foto rumah yang tinggal separuh, potongan laporan penyelidikan, dan 2 lembar kertas yang masih asli, tulisan tangan yang sudah memudar. Ardian menghela napas. Waktu itu polisi tidak menemukan satu pun jejak Arum. Mereka hanya menemukan satu petunjuk. Ia menunjuk lembar paling atas. Jejak kaki anak kecil yang berlari ke arah musola kecil di area pinggir kota. Rania membeku. Ke arah musola? Suaranya hampir tidak terdengar. Ardian mengangguk. Itu yang membuat polisi yakin Arum dibawa seseorang ke arah sana. Ia menyisihkan dokumen penyelidikan, lalu mengambil lembar berikutnya. Di bagian bawah kertas itu ada tanda tangan yang sudah pudar, namun masih bisa dibaca, Surya Wiratama. Tangan Rania langsung menutup mulutnya. Ardian menatapnya.
Ini laporan terakhir yang dibuat Pak Surya sebelum beliau meninggal. Rania menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak ingin menangis lagi, tapi hatinya terasa sangat penuh. Ardian menyentuh lembar itu dengan ibu jarinya. Tertulis bahwa beliau melihat seorang pria berlari malam itu, memeluk seorang anak kecil. Anak itu menangis memanggil-manggil nama, "Kakak," berulang kali, sebelum digendong pergi. Rania menggigit bibirnya. Anak kecil itu, mungkin Arum, atau mungkin juga dirinya. Namun tidak ada kepastian. Ardian kembali membaca perlahan. Dan setelah itu, Pak Surya menemukan seorang bayi atau anak kecil lain, sendirian, di dekat musola. Rania gemetar. Itu pasti dirinya. Atau, apakah mungkin? Ardian melanjutkan. Suaranya lebih lembut. Beliau mengambil anak itu, menutupinya dengan kain kecil, lalu menjauhkannya dari rumah kami yang sudah terbakar. Rania meremas rok celananya kuat-kuat. Ia ingin memahami semuanya. Tapi semakin dalam ia melihat ke masa kecilnya, semakin gelap semuanya tampak. "Pak," suaranya bergetar. Berarti malam itu, bukan hanya adik bapak yang dicari polisi, tapi juga anak kecil lain yang ditemukan di lokasi. Ardian menatap Rania dengan penuh pertimbangan. Itu yang masih harus kita pastikan. Ia kemudian menutup map itu. "Rania, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Rania mengangguk. "Setelah Pak Surya meninggal, apakah ada orang yang datang mencarimu, menanyakanmu, atau seseorang yang tampak memperhatikanmu?" Rania merenung. Ia mencoba menggali ingatan masa kecilnya. Orang-orang di musola sangat ramah. Beberapa ibu-ibu suka memeluknya. Para bapak sering mengajaknya jajan kelapa muda. Tetapi, ia menggeleng. "Tidak, Pak, tidak ada yang mencurigakan." Ardian tidak puas. Ia membuka laci meja, mengambil sebuah handphone khusus, dan menghubungi seseorang. "Gilang, datang ke ruanganku sekarang. Kita perlu cari data orang hilang 20 tahun lalu. Fokuskan pencarian di wilayah dekat musola Kampung Timur." Rania menatap Ardian, kagum sekaligus takut. Ardian menutup telepon. "Aku akan menemukan jawaban ini, Rania. Apapun caranya." Rania menunduk. Suaranya lirih. "Kenapa? Bapak mau membantu saya sejauh ini?" Ardian terdiam sejenak. Ia menatap gelang kayu di tangan Rania. "Karena..." Ia menarik napas panjang. "Gelang itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari adik saya." Rania menelan ludah. Dadanya sakit mendengarnya. "Dan karena aku berutang nyawa pada Pak Surya." Tatapannya menjadi lebih lembut, namun penuh luka lama. "Kalau beliau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu, maka aku juga punya kewajiban untuk memastikan hidupmu tidak berjalan dalam gelap." Rania menunduk. Ia menggenggam gelang itu erat. "Terima kasih, Pak." Ardian mengalihkan tatapannya, seolah tidak ingin terlihat terlalu emosional. "Namun Rania," katanya pelan, "aku perlu tahu satu hal lagi." Rania mengangkat wajah. Ardian menatapnya serius. "Maukah kau, kalau kita melakukan tes DNA?" Udara tiba-tiba terasa berhenti. Seolah pertanyaan itu menggantung di udara, memantul pada dinding ruangan, menusuk dada Rania dengan pelan namun pasti. Rania membeku. "Tes DNA? Untuk apa? Apakah ia akan menemukan siapa dirinya? Ataukah ia akan menemukan sesuatu yang lebih besar? Lebih gelap?" Ardian mendekat perlahan. "Kau tidak perlu jawab sekarang. Tapi jika kau setuju, ini bisa membawa kita ke kebenaran." Rania menarik napas panjang. Ia melihat gelang kayu itu. Gelang yang sudah ia pakai seumur hidup. Gelang yang tidak pernah ia pahami. Gelang yang membuat seorang CEO yang keras bisa berhenti bernapas. Ia memejamkan mata sejenak, menguatkan hatinya. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik, Pak, saya setuju." Ardian menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya. Harapan kecil, takut besar, dan tekad yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Terima kasih,
Rania. Namun mereka berdua tidak menyadari. Di luar ruangan itu, seseorang berdiri diam, telinganya menempel pada pintu. Wajahnya tegang. Mendengar nama Pak Surya dan melihat gelang kayu itu sudah cukup untuk membuat orang itu pucat. Karena ia tahu satu hal. Jika Ardian Pradipta menemukan kebenaran, semuanya akan berakhir. Dan sebagian orang tidak ingin kebenaran itu muncul. Lorong lantai paling atas Ardana Corp selalu sepi setelah jam kerja. Namun malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya lampu-lampu dinding yang temara memanjangkan bayangan hingga menutupi karpet panjang yang membentang dari lift menuju ruang CEO. Di ujung lorong, tepat di depan pintu ruang Ardian, seseorang berdiri sambil menempelkan telinganya dengan gugup. Tubuhnya sedikit membungkuk. Napasnya pendek-pendek. Orang itu adalah Dion, kepala administrasi perusahaan, seseorang yang telah bekerja di Ardana Corp sejak lama, bahkan sejak sebelum Ardian naik menjadi CEO. Dion tampak pucat. Tangan yang menempel di daun pintu bergetar sedikit. Pikiran Dion berkecamuk. Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa gelang itu bisa muncul lagi? Ia menggigit bibir bawahnya. Wajahnya berubah seperti orang yang sedang dihantui masa lalunya sendiri. Di dalam ruangan, Rania dan Ardian. Ardian masih duduk dengan map lusuh di tangannya. Rania duduk di seberang, mencoba memproses semua informasi yang menimpa hidupnya dalam waktu kurang dari 1 hari. Tes DNA akan memakan waktu beberapa hari, kata Ardian sambil menutup map itu. Kita akan lakukan di lab resmi. Hanya orang tertentu yang tahu. Rania mengangguk, walau hatinya berdebar keras. Ardian menatap gelang di tangan Rania. Setelah hasilnya keluar, ia menarik napas pelan. Aku tidak tahu jawaban apa yang akan kita temukan. Tapi satu hal pasti, aku ingin memastikan kau berada dalam keadaan aman. Rania menunduk, suaranya pelan. Saya tidak tahu harus bilang apa selain terima kasih. Ardian menggeleng perlahan. Tidak perlu berterima kasih. Ini tanggung jawabku. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, terdengar suara klik kecil dari luar pintu. Seperti seseorang baru saja bergerak menjauh. Ardian langsung menoleh. Rania ikut terkejut. Siapa di luar? Suara Ardian berubah tegas. Ia bangkit dari kursinya, membuka pintu dengan cepat. Lorong itu kosong. Namun Ardian tidak terkecoh. Ia menoleh ke kanan, melihat bayangan seseorang berbelok menuju lift. Ardian maju beberapa langkah. Dion, panggilnya tegas. Tubuh seorang pria setengah baya tersentak. Ia menoleh dengan senyum kaku. Oh, Pak Ardian, saya hanya mengecek berkas untuk besok pagi. Saya kira Bapak sudah pulang. Ardian menatapnya tajam. Terlalu tajam untuk dianggap wajar. Namun Dion tetap tersenyum, meski wajahnya pucat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ardian memandangnya lama sebelum akhirnya berkata pendek. Tidak, kembali ke rumah. Ini sudah malam. Dion mengangguk cepat. Tentu, Pak. Selamat malam. Ketika Dion masuk lift, tangannya menekan tombol dengan gemetar. Begitu pintu tertutup, ia memegang dadanya sendiri, napasnya tersengal. Allah, bisiknya ketakutan. Ini buruk. Ini sangat buruk. Kembali di dalam ruangan. Ardian kembali ke meja. Dia mendengar sesuatu. Gumam Ardian dengan dahi berkerut. Apakah itu bahaya? Tanya Rania pelan. Ardian tidak menjawab langsung. Ia membuka map lain, membaca laporan lama yang sudah kuning di tepinya. Saat rumah kami diserang 20 tahun lalu, hanya ada 3 orang yang selamat. Ia menatap halaman itu lama. Saya, ibu saya, dan Dion. Rania terkejut. Dion? Kepala administrasi itu. Ardian mengangguk. Dion adalah tangan kanan ayah saya dulu. Ia satu-satunya orang dewasa yang sadar ketika polisi datang. Ia pula yang mengatakan bahwa ia melihat seseorang membawa Arum keluar rumah. Rania menegang. Seseorang? Siapa? Ardian menggeleng.
Itu yang tidak pernah ditemukan. Dion satu-satunya saksi. Tapi, kesaksiannya tidak pernah jelas. Ia meletakkan map itu di atas meja. Dan sejak saat itu, Dion selalu tampak gugup setiap kali nama Arum dibahas. Rania menelan ludah. Ardian menggeser kursinya. Duduk lebih dekat. Aku tidak mau menuduh siapapun. Tapi jika ada seseorang yang takut kebenaran muncul, dia akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Rania gemetar. Pak, apa saya dalam bahaya? Ardian menatapnya lama. Responsnya pelan, namun penuh ketegasan. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Rania menunduk. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang berkata hal itu dengan sungguh-sungguh. Ardian melanjutkan. Mulai malam ini, jangan pulang sendirian. Aku akan mengantar. Rania kaget. Pak, itu tidak perlu. Rumah saya kecil, dan... Rania. Ardian memotong lembut, tapi tegas. Ini bukan soal rumahmu kecil atau tidak. Ini soal keselamatanmu. Rania tidak bisa membantah. Ardian meraih map lain. Beberapa hari ke depan, saya akan telusuri semua jejak lama. Dan kau. Ia menatap Rania dalam-dalam. Tetap pakai gelang itu. Jangan lepas. Jangan hilangkan. Rania menyentuh gelangnya seperti refleks. Baik, Pak. Namun sebelum Ardian bisa menutup map, ponselnya berbunyi. Ia melihat layar. Nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Ardian mengangkat alis. Ia mengangkat telepon, menekan mode speaker agar Rania bisa mendengarnya. Halo. Suara berat dan serak masuk dari seberang. Kau tidak seharusnya membuka masa lalu itu. Ardian menegang. Siapa ini? Suara itu tertawa pelan. Terlalu banyak yang akan hancur kalau kau teruskan. Rania menutup mulutnya dengan tangan. Ardian berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah tegas. Kalau kau pikir bisa menakutiku. Suara itu memotong kasar. Gadis itu, lepaskan dia. Dia bukan urusanmu. Ardian meremas ponselnya. Dia berada di bawah perlindunganku. Hening. Lalu suara itu berkata, kalau begitu, bersiaplah kehilangan lebih banyak dari yang sudah hilang. Telepon mati. Ardian meletakkan ponsel di meja dengan rahang mengeras. Seseorang tahu tentang Rania. Seseorang tidak ingin identitasnya terungkap. Dan seseorang merasa terancam. Rania memeluk dirinya sendiri. Ketakutan. Pak, siapa itu? Ardian menatap pintu. Seolah seseorang bisa masuk kapan saja. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Tapi satu hal pasti. Ia menatap Rania lagi. Mata penuh tekad. Kita semakin dekat pada kebenaran. Dan semakin dekat, semakin berbahaya. Malam berubah semakin gelap. Namun ruang kerja Ardian justru dipenuhi cahaya putih terang dari lampu gantung modern. Suasana di ruangan itu tidak sama lagi. Bukan sekadar tempat kerja, melainkan seperti ruang penyelidikan sebuah kasus besar yang selama 20 tahun terkubur dalam diam. Rania duduk dengan tubuh kaku, masih terkejut dengan ancaman dari penelepon misterius barusan. Suaranya masih terngiang di telinganya. Lepaskan gadis itu. Dia bukan urusanmu. Ardian berjalan mondar-mandir di depan meja. Rahangnya mengeras. Matanya gelap oleh kekhawatiran sekaligus kemarahan. Ini sudah kelewatan, gumam Ardian. Seseorang tahu gelang itu muncul kembali. Dan seseorang tidak ingin masa lalu itu dibongkar. Rania mencoba berbicara meski suaranya lemah. Pak, apa? Apa mungkin orang itu kenal dengan keluarga Bapak? Ardian berhenti. Bukan mungkin. Itu pasti. Ia mengambil ponselnya, menelpon seseorang. Gilang, besok pagi kita perketat semua akses masuk gedung. Dan, cek semua panggilan masuk yang tidak dikenal. Cari tahu siapa yang pakai nomor itu. Setelah menutup telepon, Ardian kembali duduk. Rania, katanya pelan. Mulai sekarang,
Kau benar-benar tidak boleh pulang sendiri. Ada seseorang yang mengawasi. Rania mengangguk. Wajahnya pucat. Dia tidak terbiasa dilindungi. Tidak pernah merasa penting bagi siapapun. Tapi malam itu, semuanya berubah. Ardian mulai menghubungkan titik-titik lama. Ardian kembali membuka map lama berisi laporan polisi dan catatan kecil milik keluarga mereka. Ia menggeser kursi lebih dekat, memperhatikan setiap baris tulisan. Ada satu hal yang tidak pernah saya pahami, katanya lirih. Laporan polisi menyebutkan seseorang membawa Arum pergi, tapi tidak ada jejak lanjutan. Dan yang membuat saya curiga, Dion adalah orang pertama yang memberikan kesaksian. Rania mengerutkan kening. Apakah Bapak curiga pada Dion? Ardian menghela napas panjang. Dion adalah pekerja setia ayah saya. Tapi kesaksiannya tidak konsisten. Kadang ia bilang ia melihat 2 orang. Kadang 1 orang. Kadang ia bilang Arum menangis keras. Kadang ia bilang Arum pingsan. Tidak ada yang jelas. Rania menggigit bibirnya. Lalu, kenapa polisi tidak menyelidikinya waktu itu? Ardian menatap jauh ke depan. Karena saat itu, ibu saya dalam kondisi trauma. Ayah saya meninggal. Dan polisi fokus pada kelompok penyerang, bukan saksi dalam rumah. Ia menutup map itu perlahan. Wajahnya semakin gelap. Dan setelah itu, Dion selalu menghindari topik tentang malam itu. Selama bertahun-tahun. Rania memegangi gelangnya. Apa mungkin dia tahu gelang ini? Ardian mengangguk pelan. Dan itulah yang membuatku semakin yakin. Dia bukan hanya tahu. Ia menatap Rania dalam-dalam. Aku rasa Dion menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Dion tidak bisa tenang. Di rumah kecilnya yang sunyi, Dion duduk di kursi makan sambil menyalakan rokok yang sudah hampir habis. Asap mengepul di udara, membuat napasnya semakin sesak. Ia membaca ulang catatan lama yang disimpan di dalam laci meja makan. Sebuah lembar kertas lusuh. Di atasnya hanya ada 1 kalimat pendek, ditulis dengan huruf besar. Jika gelang itu muncul lagi, sembunyikan gadis itu. Dion gemetar. Ia meremas kertas itu. Rasa bersalah menghantam dadanya bertahun-tahun. Tapi ketakutan menahannya untuk membuka mulut. Allah, apa yang harus kulakukan? Bisiknya dengan suara pecah. Ketika teleponnya berdering, jantungnya hampir copot. Ia melihat layar. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. Sudah kubilang, awasi mereka. Suara berat itu terdengar. Dion hampir menangis. Saya sudah berusaha. Tapi Ardian membuka kasusnya lagi. Suara itu tertawa dingin. Kalau begitu, buat dia berhenti. Atau aku yang akan membuat semuanya berhenti. Telepon mati. Dion menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini akan berakhir buruk. Kembali ke Ardana Corp. Titik baru terungkap. Ardian mengambil surat lama Pak Surya lagi. Ia mengamati bagian bawah surat yang robek sedikit. Ada noda hitam samar. Ini seperti bekas arang, gumam Ardian. Rania mendekat. Apakah itu dari kebakaran rumah Bapak? Ardian mengangguk. Surat ini jelas ditulis sebelum rumah kami benar-benar terbakar habis. Ia menunjuk 1 kalimat. Aku menemukan anak kedua. Aku akan melindunginya. Rania. Ardian menatapnya serius. Aku yakin anak kedua itu adalah kamu. Rania menahan napas. Aku tidak tahu apakah kau punya hubungan darah dengan keluarga kami atau tidak. Tapi satu hal pasti. Ardian mencondongkan tubuh. Pak Surya menyelamatkanmu dari lokasi yang sama. Di malam yang sama. Dalam keadaan yang sama. Rania meremas gelangnya. Merasakan getaran aneh dalam dadanya. Mungkin aku ada di sana malam itu. Ucap Rania lirih. Mungkin aku. Ardian mengangguk. Kau mungkin menyaksikan sesuatu. Atau seseorang menempatkanmu di sana. Rania menggigit bibirnya kuat-kuat. Pak, kalau saya berada di sana malam adik Bapak hilang, apakah itu berarti saya tahu sesuatu?
Ardian menatapnya dalam-dalam. Saya tidak tahu. Tapi seseorang. Sangat takut kamu mengingatnya. Rania menelan ludah. Ia memejamkan mata. Mencoba menggali ingatan yang sudah lama terkubur. Namun seperti biasa. Hanya kegelapan. Tidak ada suara. Tidak ada wajah. Tidak ada nama. Hanya gelap. Ardian melihat ekspresinya. Tidak apa. Kita tidak perlu memaksamu mengingat. Ia berdiri. Kita cari tahu lewat cara lain. Ardian mengambil keputusan besar. Ardian mengeluarkan sebuah amplop dari laci. Ia meletakkannya di atas meja. Ini formulir tes DNA. Besok pagi kita lakukan. Rania menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya, siap, Pak. Namun Ardian menggeleng. Kau tidak harus kuat sendirian. Ia berkata dengan nada yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Aku akan berada di sana. Rania mengangkat wajah, menatap pria itu. Ada kehangatan di mata Ardian yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi rasa ingin melindungi. Rania memegang gelangnya. Saya percaya sama Bapak. Ardian tersenyum tipis. Senyum yang jarang terlihat. Terima kasih. Namun sebelum ia sempat menyimpan amplop itu kembali ke laci, suara benturan keras terdengar dari luar ruangan. Bruk! Rania terlonjak. Ardian langsung berdiri dan membuka pintu. Di koridor gelap itu, sebuah map berisi dokumen berjatuhan berserakan. Dan di ujung lorong, Dion berdiri terpaku dengan wajah panik. Ardian menatapnya tajam. Dion! Suaranya rendah, dingin, dan penuh ancaman halus. Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini? Dion tidak menjawab. Karena pada detik itu, Ardian tahu. Dion menyimpan sesuatu. Dan ia adalah bagian dari misteri besar itu. Lorong lantai tertinggi Ardana Corp terasa seperti ruangan tanpa udara. Lampu-lampu yang biasanya tampak hangat kini justru memantulkan bayangan panjang yang menyusup hingga ke sela-sela karpet. Di ujung lorong, Dion berdiri dengan map jatuh berserakan di kakinya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan tangannya seperti tidak tahu harus menyembunyikan apa. Ardian melangkah maju perlahan, namun penuh tekanan. Tatapan matanya, dingin, menusuk, membuat Dion tersandar di dinding seolah tidak punya tempat lain untuk kabur. Dion. Suara Ardian nyaris seperti gumaman, namun justru membuat ruangan terasa semakin mengerikan. Apa yang kau lakukan di lantai ini jam segini? Dion membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Rania berdiri beberapa langkah di belakang Ardian. Tubuhnya tegang, kaki-kakinya terasa lemas. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di saat-saat seperti itu. Di tempat rahasia besar 20 tahun akhirnya ingin muncul ke permukaan. Ardian melangkah lebih dekat. Wajahnya mendekati Dion. Jawab. Dion menelan ludah dengan suara terdengar jelas. Saya hanya ingin menyerahkan berkas untuk besok pagi. Jam 8 malam. Potong Ardian. Di ruanganku? Tanpa mengetuk? Tanpa izin. Dion terdiam. Pandangan matanya memudara seperti seseorang yang tengah terpojok di ujung tebing. Ardian menunduk, mengambil salah satu dokumen yang terjatuh. Namun dia melihat sesuatu yang membuat rahangnya mengencang. Sebuah foto. Foto hitam putih. Sudah menguning. Foto rumah keluarga mereka. Tepat sebelum terbakar 20 tahun lalu. Rania menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membesar. Kenapa kau punya ini? Tanya Ardian perlahan. Namun suaranya bergetar penuh bahaya. Dion terisak kecil. Aku simpan, karena aku. Ardian meraih kerah Dion, menariknya kasar ke dinding. Kau apa, Dion? Suaranya meledak. Rania terkejut. Mundur setengah langkah. Dion menangis diam-diam. Bahunya bergetar. Aku takut, Pak. Takut apa? Desak Ardian. Dion akhirnya menutup wajahnya. Takut. Masa lalu itu kembali. Pengakuan Dion. Luka yang terkubur 20 tahun.
Ardian melepaskan kerah Dion, namun tatapannya tidak berkurang sedikit pun ketegasannya. Dion terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Pak, saya tidak kuat menyimpan ini lagi. Saya sudah menanggungnya bertahun-tahun." Suaranya pecah. Ardian mengerutkan alis. "Bicara." Dion menarik napas panjang, seperti seseorang yang ingin menenggelamkan dirinya sendiri namun masih berusaha mengeluarkan suara terakhir. Malam itu, rumah Bapak diserang. Semuanya berantakan. Api di mana-mana. Saya melihat seseorang menggendong Arum keluar rumah. "Siapa?" tanya Ardian cepat. Dion menutup mata. Air mata mulai jatuh. Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya mengejarnya, sejauh yang saya bisa." Ardian memicingkan mata. "Lanjutkan." "Ketika saya sampai di kebun dekat sungai kecil, saya melihat lelaki itu menjatuhkan sesuatu. Sebuah gelang. Gelangnya kecil, kayu. Saya tahu betul gelang itu punya Arum." Rania meraba gelangnya sendiri. Tubuhnya bergetar. "Dan saya melihat seseorang lain, seorang lelaki tua, mengejar mereka juga." Dion menelan ludah. "Itu Pak Surya." Rania tersentak keras. Ardian mengepalkan tangan. "Pak Surya mengejar penculik?" Dion mengangguk cepat. "Iya, beliau mengambil gelang itu dari tanah, lalu terus berlari mengejar penculik sampai ke jalan kecil dekat musola." Ardian menahan napas. "Lalu apa yang terjadi?" Dion menunduk. Suara hampir tidak terdengar. Saya terlambat. Saat saya tiba, orang itu sudah kabur bersama Arum. Pak Surya terjatuh, dan di dekatnya ada seorang anak kecil lain, menangis tanpa suara, memakai gelang yang sama." Rania terhuyung mundur. Ardian bersandar pada meja di lorong. Wajahnya berubah pucat. "Anak kecil itu." Suara Ardian bergetar. "Rania." Dion mengangguk. Menangis. "Saya ketakutan. Saya pikir anak itu Arum. Saya pikir Bapak akan membenciku kalau saya salah mengidentifikasi. Saya takut, Pak." Ia memegangi kepala. "Jadi saya biarkan Pak Surya mengambil anak itu. Dan saya bilang pada polisi bahwa saya tidak melihat apapun." Ardian menutup mata dengan keras. Hampir tidak bisa berdiri. Selama 20 tahun, kebenaran itu terkubur. Ruang kecil di lantai 3 Ardana Corp malam itu terasa berdentum seperti sedang menahan badai. Lampu kuning redup memantulkan bayangan panjang Ardian di dinding, masih terguncang oleh apa yang baru ia dengar dari mulut Dion beberapa menit lalu. Rania berdiri di dekat jendela, tak berani bergerak. Tangannya masih menggenggam gelang kayu kecil, satu-satunya benda yang kini terasa seperti penopang hidupnya. Dion bersimpuh di lantai lorong setelah sebelumnya ditarik keras oleh Ardian. Tubuhnya gemetar, dadanya naik turun cepat. Map-map lusuh yang ia sembunyikan jatuh berserakan di sekitar kakinya, memperlihatkan foto-foto rumah tua, potret keluarga sebelum tragedi kebakaran, dan catatan kecil bertuliskan perintah-perintah samar dari seseorang yang selama ini berada di balik layar. Ardian berjongkok, memegang kerah Dion sekali lagi. Suaranya pecah, bukan marah saja, tapi terluka. "Apa maksud semua ini, Dion?" Nadanya bergetar. Dion menunduk dalam-dalam, seperti seseorang yang sudah habis kekuatannya. "Tuan, saya tidak punya pilihan." Saya bilang, "Siapa yang memerintahkanmu menyembunyikan gadis ini?" Dia marah karena saya ketahuan." Bibir Dion bergetar hebat. Dia bilang, "Kalau saya gagal lagi, saya akan dibungkam selamanya." Ardian mendekat. Rahangnya mengeras. "Siapa dia?" Belum sempat Dion menjawab, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Langkah yang lambat, berat, menggema seperti seorang yang tahu ia tidak perlu takut pada siapapun. Ardian berdiri. Rania menahan napas. Dari balik bayangan lorong, muncul seorang pria berumur 60-an. Tubuhnya tegap, rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tajam seperti mata binatang liar yang lapar. Ia memakai jas gelap mahal,
Tapi langkahnya membawa aura dingin seperti seseorang yang telah lama hidup di tengah dosa. Dion langsung jatuh berlutut. Wajahnya makin pucat. "Tuan, saya tidak sengaja membuat semuanya terbongkar." Pria itu tidak menoleh kepada Dion sedikit pun. Sorot matanya hanya menembus langsung kepada Ardian. Ejem, dingin. Seolah-olah 20 tahun yang lalu baru saja terjadi kemarin. Ardian menyempitkan matanya. "Jadi ini akhirnya. Kau muncul juga." Pria itu tersenyum tipis. Senyum beracun seperti racun yang disembunyikan di balik gula. "Apa kabar, Ardian?" Suaranya tenang, namun menggetarkan tulang belakang. Rania merapat ke dinding. Tubuhnya kian bergetar. Ardian berdiri sedikit di depan, melindunginya. Pria itu melirik gelang kayu di tangan Rania. Untuk pertama kalinya ekspresinya berubah. Ia mendecak kecil, seolah melihat sesuatu yang seharusnya telah hilang sejak lama. "Ah, gelang itu. Aku tak menyangka benda kecil itu masih berkeliaran." Ardian langsung maju setengah langkah. "Aku tahu kau berada di balik penculikan Arum." Sorot mata pria itu berkilat. "Oh, jadi Dion sudah bicara?" Lemah sekali dia. "Aku mempekerjakannya agar diam, bukan menangis." Dion terisak kecil. Namun pria itu tidak peduli. Ardian menahan amarahnya. Suaranya tercekik. "Kau membuat keluarga kami hancur. Kau membuat ayahku kehilangan 2 anak di hari yang sama." Pria itu mengangkat bahu, seperti membicarakan hal kecil. "Ayahmu memang pantas mendapatkannya, Ardian. Dia mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku. Jabatan itu, kekuasaan itu, harusnya milikku. Tapi dia mengkhianati kesepakatan. Jadi aku membalas dengan mengambil sesuatu yang ia cintai." Sorot mata Ardian berubah gelap. "Kau menculik adikku hanya karena ambisi?" Pria itu mendekat, tanpa rasa bersalah. "Dan aku akan lakukan lagi kalau waktunya diulang." Nadanya datar, kejam. Rania memegangi gelangnya lebih kuat. Suara kecil lolos dari bibirnya, hampir tak terdengar. "Kenapa? Kenapa saya yang diburu? Apa salah saya?" Pria itu baru memperhatikannya sekarang. "Oh kau, gadis murahan yang ditemukan Surya." Ardian langsung meraih lengan Rania, melindungi. "Kalau kau sentuh dia, aku pastikan kau tidak keluar hidup-hidup dari gedung ini." Pria itu tertawa kecil, dingin. "Aku tidak tertarik padanya. Dia hanya bukti kegagalan Dion." Pandangan tajamnya menusuk ke Dion yang gemetar. "Kau seharusnya menyembunyikan gadis itu. Karena gelang itu adalah saksi. Saksi malam ketika Arum hilang." Dion menangis keras kini. "Tuan, saya takut. Saya. Diam." Nada pria itu menghentikan segala suara di lorong. Lalu ia menatap Ardian. Suaranya kembali tajam. "Aku akan menyelesaikan semuanya malam ini. Kau, Dion, gadis itu. Tidak boleh ada satupun yang mengetahui apa yang terjadi 20 tahun lalu." Ardian maju, tubuhnya menegang. "Coba saja." Pria itu menoleh dengan senyum kecil. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Selama ini aku hidup di balik bayangan keluargamu, Ardian. Semua orang bekerja untukku. Bahkan polisi pun tidak bisa menyentuhku." Ardian menggeleng perlahan. Sinis. "Kau salah." Pria itu berhenti. "Kesalahanmu adalah datang ke sini." Lalu, suara sepatu terdengar dari belakang. 3 petugas keamanan perusahaan muncul. Di belakang mereka, polisi berpakaian sipil menyusul. Pria itu terkejut. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan ketenangan. Ardian mengambil napas panjang, lalu berkata, "Sejak Dion bicara, aku sudah menghubungi pihak berwenang. Semua bukti ada di tangan mereka. Dan aku merekam seluruh percakapanmu barusan." Pria itu berbalik, mencoba melarikan diri. Tapi polisi langsung menghadangnya. Dalam beberapa detik, tangan pria itu diborgol. Wajahnya berubah kacau. "Lepaskan aku."
Kalian tidak tahu siapa aku. Ardian mendekat. Wajahnya dingin seperti es. Aku tahu persis siapa kau. Dan malam ini, bayanganmu berakhir. Ketika polisi menyeretnya pergi, pria itu menoleh ke Rania untuk terakhir kalinya. Gadis itu seharusnya tidak ada. Ardian menahan bahu Rania yang gemetar, lalu menjawab pelan. Aku tidak peduli apapun rencanamu. Dia bukan siapapun dalam kisah lamaku, tapi dia adalah amanah terakhir seseorang yang pernah menyelamatkanku. Pria itu dibawa pergi. Lorong menjadi sunyi. Rania menjatuhkan dirinya perlahan ke lantai, menangis dalam diam. Ardian berlutut di sampingnya. Rania. Suaranya lembut, berbeda dari sebelumnya. Aku tahu ini berat, tapi semuanya sudah selesai. Rania menatap gelangnya. Air mata jatuh. Pak Surya, meninggalkan gelang ini supaya saya selamat? Ardian mengangguk perlahan. Dia melindungi aku, dan pada akhirnya, dia melindungi kamu juga. Ia mendesah panjang. Mulai hari ini, aku yang akan pastikan hidupmu tidak diganggu siapapun lagi. Rania menunduk, menangis dalam pelukan jeda yang panjang. Ardian memegang bahunya, menatap langit-langit lorong, mata berkaca untuk terakhir kalinya. Aku janji, atas nama Allah, tidak akan ada lagi bayangan masa lalu yang menyakitimu. Lampu lorong memantulkan cahaya hangat pada gelang kayu kecil di tangan Rania. Gelang itu bukan lagi saksi tragedi, melainkan awal baru. Ardian menatap Rania. Jalan pulang sebuah gelang. Ardian berbalik, menatap Rania. Bukan dengan tatapan CEO, bukan tatapan seorang penyidik, namun tatapan seorang manusia yang menemukan jawaban yang tidak pernah ia harapkan. Rania. Suaranya sangat pelan. Pak Surya mencoba menyelamatkan Arum, tapi yang ia temukan di tanah malam itu adalah kamu. Rania tidak bisa menahan tubuhnya. Ia jatuh ke lutut. Kedua tangannya gemetar hebat. Berarti, aku. Ia tidak bisa melanjutkan kata-kata itu. Ardian mendekat cepat, meraih bahunya. Kau tidak salah apapun. Rania menggeleng keras. Tapi aku bukan adikmu. Aku bukan siapa-siapa. Ardian mengecup puncak kepalanya dengan suara patah. Kau adalah seseorang yang diselamatkan oleh orang yang juga menyelamatkan hidupku. Dia mempertaruhkan nyawa untuk membawamu keluar dari malam itu. Itu membuatmu keluarga. Rania menangis keras. Air matanya jatuh di lantai karpet tebal itu. Ardian merengkuhnya dalam pelukan. Pelukan yang lembut namun penuh luka lama yang perlahan sembuh. Pak Surya menitipkan hidupmu, bisik Ardian. Dan mulai hari ini, aku yang akan melanjutkannya. Beberapa hari kemudian, tes DNA selesai. Ardian membuka hasilnya di ruangannya. Dianya tidak tahu apa ia harus berharap atau takut. Rania duduk di depannya, menggenggam gelang kayu itu erat. Ardian membaca perlahan, baris demi baris. Rania menahan napas. Dadanya hampir meledak. Akhirnya Ardian menutup berkas itu dengan mata berkaca. Hasilnya, Rania bukan adik kandung Ardian, namun berasal dari wilayah yang sama, dan ditemukan di tempat yang sama. Rania menunduk, menahan air mata, namun Ardian memegang tangannya. Gelang itu, ujarnya sambil menggenggam kayu tua itu, bukan diberikan kepadamu untuk menjadikanmu Arum. Ia menatap Rania dalam-dalam. Gelang itu diberikan Pak Surya, untuk memastikan kau punya tempat pulang. Rania menutup matanya. Air mata jatuh deras. Ardian menarik napas panjang. Dan mulai sekarang, rumahmu adalah di sini. Beberapa minggu kemudian, Rania berjalan di koridor Ardana Corp dengan pakaian rapi yang diberikan Ardian. Ia sekarang bekerja di tim kreatif perusahaan. Setelah Ardian memutuskan untuk memberinya beasiswa penuh sekaligus pekerjaan tetap. Para pegawai yang dulu menghina, kini menunduk malu setiap kali lewat. Ardian berjalan di sampingnya. Wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Masih tegas, masih berwibawa. Tetapi kini ia berbeda. Mata itu tidak lagi kosong.
Ada kehidupan. Ada seseorang yang ingin ia lindungi. Di depan mobil hitam besar, Ardian berhenti dan menatap gelang Rania. Gelang itu, ujarnya lembut, akhirnya kembali kepada orang yang pantas menjaganya. Rania tersenyum, memegang gelangnya erat. Terima kasih, Pak, untuk semuanya. Ardian tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang terlihat. Mulai sekarang, ia membuka pintu mobil untuk Rania. Kau tidak sendirian lagi. Rania masuk ke dalam mobil dengan hati penuh kehangatan yang tidak pernah ia miliki sejak kecil. Ardian menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Pak Surya, bisiknya dalam hati. Amanahmu sudah kembali. Dan akhirnya, gelang kayu yang hilang 20 tahun itu menemukan jalan pulangnya. Cerita selesai. Sahabat, setiap orang membawa cerita yang tidak terlihat. Kadang seseorang tampak kecil, tampak sederhana, tampak seolah tak berarti. Namun Allah selalu punya cara untuk mempertemukan tanda-tanda lama. Dengan hati-hati yang bersedia mencari kebenaran. Gadis itu mungkin bukan adik kandung yang hilang. Tetapi ia adalah amanah terakhir dari seorang lelaki baik yang mengorbankan segalanya. Dan ketika amanah itu kembali pada tangan yang tepat, maka kebahagiaan pun menemukan jalannya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Sampai bertemu di cerita berikutnya. 1000 kisah nyata. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini. Agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.